Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran gambar teknik mesin. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini akan Bapak sampaikan tentang garis. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kembali, ilmu itu adalah penjaga yang selalu mengikuti dan penjaga memiliknya. Maka jangan bosan untuk belajar, selalu belajar ya. Baik, anak-anak, kompetensi dasar kita, jadi tujuan kita yaitu menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, artinya apa? Kalian juga bisa menggambar garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, ini ada 3 tujuan indikator. Terlibat aktif dalam pembelajaran garis, jadi sebagai indikatornya. Bekerja sama dalam kegiatan kelompok, mungkin ini untuk tatap muka. Kemudian toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat memahami pengertian fungsi gambar garis kontinu tebal. Yang kedua, agar siswa memahami pengertian dan fungsi garis sumbu. Nah, ada 2, nanti ingat ya, garis kontinu, garis sumbu. Kemudian yang ketiga, agar siswa memahami pengertian dan fungsi garis potong, ya, garis bertitik tipis, ujung tebal, ataupun garis tipis tebal. Yang keempat adalah agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis bantu, garis kontinu tipis. Yang kelima ada lagi yaitu agar siswa mampu memahami fungsi garis arsiran, ya, kontinu tipis. Yang keenam, agar siswa mampu memahami garis-garis benda yang tertutup, garis putus-putus sedang, seperti itu. Nah, poin bahasan kita ada 5. Yang pertama, garis gambar kontinu tebal, ya, garis gambar itu clue-nya ya. Yang kedua, garis sumbu bertitik tipis, kemudian garis ukuran kontinu tipis, kemudian garis potongan, garis bertitik tipis, ujung tebal ataupun garis tipis. Yang kelima, garis bantu atau garis kontinu tipis. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, pada membahas alat gambar, saya sudah menyampaikan bahwa ukuran-ukuran pensil mekanik itu berbeda-beda. Nah, fungsinya di sini anak-anak. Jadi setiap kita menggambar apa itu fungsi tertentu, maka kita juga berganti pensil gambarnya, seperti itu. Masih ada yaitu yang keenam, garis arsiran, ya, garis kontinu tipis. Garis 7 yaitu garis putus-putus sedang. Itu 7 pokok bahasan kita, ya. Baik, yang pertama, apa sih pengertian garis itu? Definisi garis. Menurut pengertiannya, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Jadi titik yang bergerak itu sudah membentuk garis. Kalau dalam matematika, garis itu adalah menghubungkan 2 titik. Ya, kalau dalam gambar teknik, pengertian garis itu adalah titik yang bergerak, seperti itu. Garis hanya mempunyai 1 dimensi yaitu panjang. Ya, kalau kita belajar nanti di fisika ya, dimensi panjang. Dalam menggambar teknik kita pasti dituntut harus bisa menggambar garis secara benar dan rapi. Nah, ini tuntutannya. Ini yang harus kita pelajari. Maka dalam menggambar itu harus banyak latihan, ya. Jangan sampai ketebalannya berbeda-beda, itu dari ujung sampai ujung yang lainnya. Nah, secara khusus definisi garis adalah garis mempunyai beberapa jenis bentuknya, yang masing-masing bentuk garis itu mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Jadi fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, dalam menggambarnya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Baik, sekarang kita bentuk dan fungsi garis, ya, ataupun gambar. Kalau gambar kita sudah pelajari tujuannya. Nah, dalam gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis dalam bentuk dan tebal sesuai penggunaannya. Penggunaan setiap jenis garis yang dimaksud dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar.
Jadi tujuannya berbeda, itu akan digambarkan dengan garis berbeda. Misalkan, ya, kalau dulu dalam matematika, ya, yang mungkin waktu SMP, ya, salah satunya sudah diajarkan kalau kita menggambar kubus, ya, menggambar balok ataupun kubus. Nah, pada saat menggambar balok ataupun kubus, kita mesti akan ada di gini. Nah, yang pertama tebal, kemudian pada garis belakang itu akan putus-putus. Nah, seperti ini. Ini akan putus-putus. Nah, inilah juga dalam gambar teknik juga akan berbeda-beda. Ya, tujuannya apa, maksudnya apa, seperti itu. Nah, sekarang jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Nah, ketiga garis ini tadi, garis tebal, garis sedang, garis tipis, ini perbandingannya 1, 0,7, 0,5. Maka nanti pensilnya berbeda-beda. Nah, tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar yang dipilih dari deretan ini, ya. Jadi ingat satuannya adalah milimeter, ya. Seperti itu. Baik, saya akan menyampaikan 5 macam garis. Yang pertama, garis gambar atau garis tebal. Nah, ukurannya 0,5 sampai 0,8 mm. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk garis benda, garis yang terlihat langsung. Kemudian yang kedua, untuk garis tepi atau pinggir kertasnya. Jadi kalau kita punya kertas seperti ini, ya, kemudian nah garisnya ini, maka ini menggunakan jenis garis gambar atau garis tebal atau benda yang terlihat langsung. Jadi misalkan tadi saya menggambarkan balok, kubus. Nah, ini terlihat langsung, tetapi yang di belakang ini kita tidak terlihat. Maka yang terlihat ini, ya, yang terlihat langsung oleh mata kita itu adalah menggunakan garis gambar. Ya, kalau ini dalam matematika, ya, seperti itu. Yang kedua, garis tipis. Garis tipis ukurannya 0,1 sampai 0,35 mm. Fungsinya untuk garis yang dibayangkan ada. Kemudian untuk garis ukuran, kemudian untuk garis bantu ukuran, garis arsiran, untuk garis gambar penampang yang diputar di tempat. Maksudnya apa? Misal, tadi saya menambahkan garis, ya, kubus. Kalau dalam matematika itu digambarkan dengan putus-putus seperti ini. Ya, waktu SMP. Tetapi kalau dalam ilmu gambar tidak, ya. Terus gambarnya bagaimana? Nah, itu diatur dengan tebal tipisnya. Yang ini tebal, yang sini tipis. Seperti ini. Nah, ini tebal karena kelihatan langsung. Ini tipis. Nah, seperti itu. Ya. Itu garis tipis, ya. Berikutnya, yang ketiga adalah garis bergelombang. Nah, garis bergelombang itu ukurannya sama 0,1 sampai 0,35. Fungsinya untuk gambar bagian yang disobek. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya seperti ini, misalkan saya punya silinder, ya, saya punya silinder. Nah, silinder ini ternyata dia berlubang. Kalau kita gambarkan ini tidak kelihatan lubangnya, karena apa? Kita dari luar. Maka ada yang namanya garis tipis bergelombang ini. Nah, misalkan di sini. Nah, jadi nanti akan menjadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada yang berikutnya adalah garis arsiran, ya, nanti sekalian. Nah, ini akan ada arsiran. Itu. Kemudian yang berikutnya garis gores ukuran 0,4 sampai 0,5 untuk garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat langsung. Nah, seperti tadi, ya,
Kalau dalam matematika yang titik-titik tadi. Kemudian garis bertitik tipis, ya, fungsinya adalah garis sumbu. Kemudian garis menunjukkan kedudukan batas yang lain, benda bergerak. Yang ketiga garis lintasan, ya, tetapi kalau kita tidak ya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan gini deh, saya punya balok, 2 buah balok, sebuah balok. Kemudian yang satu saya punya silinder. Kemudian kedua-duanya ini saya pandang dari depan. Ya. Maka kalau kita pandang dari depan maka akan kelihatan ini aja. Ya, maka akan gambarnya seperti ini. Nah, begitu juga silinder-silinder kalau kita lihat dari depan maka gambarnya juga akan sama. Terus yang membedakan apa, Pak? Seperti itu. Nah, inilah garis bertitik tipis ini. Fungsinya untuk apa? Garis sumbu. Jadi ini harus ada seperti ini. Panjang, titik, panjang, titik, panjang, titik, panjang, titik, panjang. Ya, ini. Nah, secara otomatis kalau kalian ketemu gambar seperti ini, ya, maka kalau dilihat dari samping maka ini akan persegi. Tetapi kalau gambar ini kalau dilihat dari samping maka dia berbentuk bulat penampaknya. Ya, jadi harus tahu ini harus simetris ya. Itu. Nah, pada pertemuan kali ini cukup itu ya. Nanti silahkan dibaca-baca, diulang-ulangi karena video saya kalau terlalu panjang nanti kalian juga akan menyedot kuota yang banyak sehingga saya bikin video-video pendek. Maksud saya apa? Biar kalian tetap belajar. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di Google Classroom atau kolom komentar atau Google Classroom lebih intens. Saya persilahkan ya. Saya akhiri, selamat belajar. Semoga sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.